Halo semuanya, sekarang saya akan kembali lagi menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Mika0619 dengan judul Kantor di Kala Malam. Disclaimer, nama kantor dimaksud kami rahasiakan. Kami tidak akan berkomentar atas pertanyaan dan juga dugaan kalian para pembaca. Mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Kantor tersebut adalah sebuah kantor berplat merah di bagian RSMK, Jakarta. Dari kisah yang dihimpun dari masyarakat sekitar dan juga karyawan lamanya didapati informasi bahwa di lokasi gedung kantor tersebut dahulunya merupakan sebuah lahan pekuburan tua yang sudah ada sejak era kolonial. Di daerah radius sekitarannya memang terdapat juga dua lahan pekuburan besar. Seiring dengan perubahan juga perkembangan zaman, khususnya untuk satu daerah tersebut, peruntukannya beralih menjadi zona bisnis alias perkantoran, perhotelan, perbelanjaan, dan perumahan elit. Namun demikian, pada beberapa sudut wilayah tersebut masih tersisa beberapa makam. Pertimbangan beberapa makam tersebut tidak terkena gusuran adalah jenazah yang terkubur di dalamnya dianggap tokoh yang sangat dihormati, bahkan disakralkan khususnya bagi warga asli setempat. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah titik pemakaman tersebut berada pada titik yang tidak cocok untuk didirikan gedung atau bangunan besar. Permasalahan kemudian adalah pada lahan-lahan bekas makam yang beralih menjadi gedung kantor. Saat ini menyimpan kisah-kisah misteri yang menjadi rahasia umum di kalangan para karyawannya. Seperti pada kantor itu, para karyawannya sudah maklum bahwa kantor mereka di malam hari berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Kantor itu terbilang menempati gedung baru, yang mana sebelumnya beralamat di bilangan Kota Tua, Jakarta Barat. Di tahun 90-an, barulah pindah ke alamat sana. Ketika masih dalam proses pembangunan gedung kantor, saat tahap penggalian ataupun perataan tanah atau istilah bidang kontraktornya disebut cut and fill, dengan menggunakan eskavator, terangkat ke permukaan sisa tulang belulang manusia. Beberapa di antaranya masih melekat kain kafan meskipun bentuknya sudah terpihan koyak dan warnanya sudah padu dengan warna tanah karena termakan usia. Maka itulah saat ini, saat gedung sudah berdiri, sebagian besar karyawannya sekali lagi, ketika petang menjadi malam, kantor mereka menjadi tempat yang auranya menyeramkan. Mereka percaya, meskipun tulang belulang sisa jasadnya yang sejak dahulu tertanam di situ sudah dipindahkan, namun arwah-arwah ataupun roh-roh mereka masih bercokol. Sebut saja namanya Pak Kasjan. Sudah bekerja pada perusahaan itu selama 25 tahun lebih sebagai pesuruh atau nama kerennya office boy. Rumahnya yang jauh di wilayah Bogor, sedangkan pada waktu tertentu dia harus pulang malam hari dikarenakan menunggu rapat dewan direksi. Memaksanya memutuskan bermalam di kantor. Pertimbangannya, ketimbang harus memaksakan pulang malam dan esok pagi sekali sudah harus berangkat lagi, maka lebih baik sekalian saja menginap. Pak Kasjan menceritakan pengalamannya bermalam di kantor. Jika pada pagi sampai sore hari kesibukan dilakukan oleh para karyawan, maka saat tengah malam ia kerap terjaga dari tidurnya, dikarenakan mendengar juga kesibukan di ruang-ruang kerja. Namun yang sibuknya berganti bukan oleh mereka karyawan dari bangsa manusia, melainkan oleh mereka para arwah-arwah gentayangan. Uniknya, berdasarkan yang dialami Pak Kasjan, para arwah tersebut seolah mengikuti kegiatan dan kesibukan karyawan di pagi sampai sore hari. Ada yang terdengar menelepon, mengetik di komputer, menyalakan mesin fotokopi, mondar-mandir sampai dengan bercakap-cakap bahkan bersanda gurau. Pada awalnya Pak Kasjan merasa ngeri, namun dikarenakan sudah makin terbiasa, maka kemudian ia mengabaikan saja dan melanjutkan tidurnya. Pak Kasjan tidak punya pilihan lain selain memberanikan diri. Akhirnya ia memang menjadi terbiasa dengan kondisi demikian. Menurutnya para arwah itu tidak mengganggu dirinya, setidaknya tidak secara langsung. Namun demikian, penampakan para arwah di kantor tersebut ternyata tidak mesti malam hari. Pernah ada kejadian ketika kantor tersebut menggelar acara halal bihalal selepas libur lebaran. Seluruh karyawan beserta jajaran petinggi kantor dari mulai direksi dan komisaris juga turut serta para istrinya.
menghadiri acara yang digelar di ruang serbaguna di lantai paling atas kantor. Seperti biasa, acara dimulai dengan sambutan panitia di atas podium panggung, kemudian berlanjut kepada direktur utama memberi sepatah dua patah kata. Kemudian acara berlanjut ke silaturahmi sekaligus bersalam-salaman dengan meminta kepada jajaran direksi beserta istri dan komisaris beserta istri untuk dapat naik ke atas panggung agar para karyawan secara bergilir berbaris dan menyalami. Baru saja para petinggi kantor beserta istrinya itu menatap posisi di atas panggung, tiba-tiba salah seorang ibu yang merupakan istri dari salah satu komisaris berteriak. Semua yang ada di sana terheran akan kejadian itu. Ketika acara halal bihalal itu selesai, si ibu komisaris menuturkan penyebab dia refleks berteriak. Ia melihat pada kursi di barisan pertama yang diperuntukkan bagi para pejabat setingkat manajer, turut pula duduk sesosok pocong. Pocong utuh aja itu sih. Duduk dia menghadap ke depan, mukanya hitam gosong. Begitu tuturan bu komisaris saat menyampaikan kepada suaminya yang beberapa jajaran petinggi kantor dan pemimpin satuan pengaman kantor saat ditanya penyebab ia berteriak. Pimpinan satuan pengamanan dibuatnya heran juga atas kejadian itu. Dia memang kerap mendengar laporan dari bawahannya akan hal-hal mistis penampakan makhluk-makhluk arwah gentayangan atau bebunyian ataupun bebauan serupa kembang yang menandakan kehadiran para arwah gentayangan. Tapi hanya malam hari. Sedangkan saat acara halal bihalal, tengah hari pun belum, masih sekitar pukul 10 pagi menjelang siang. Cerita kedua, sebut saja namanya Aco. Usia saat itu sekitar pertengahan 30. Dia merupakan seorang tukang cuci kendaraan mobil ataupun motor kantor itu. Yang dicuci adalah kendaraan direksi ataupun para karyawan yang menginginkan kendaraannya bersih. Atas jasa tenaga cucinya itu ia mendapatkan upah. Aco sebenarnya bukan karyawan kantor itu, namun tenaganya dipakai oleh kantor sebagai semacam pesuruh apabila ada acara kantor yang mesti mengangkat properti keperluan acara atau membantu mengangkut sembako jatah karyawan kantor itu yang menjadi anggota koperasi. Maka dari itu banyak yang menduga ia merupakan karyawan koperasi. Aco cekatan saat mencuci kendaraan. Hasil cuciannya diakui cukup resik. Dia bisa memindahkan mobil yang diminta dicuci olehnya dari tempat parkir ke semacam dek tempat pencucian mobil. Kemudian setelah selesai dicuci, ia parkirkan lagi mobilnya. Lalu kunci mobilnya diantarkan kepada orang yang meminta jasanya. Kecuali tentunya mobil direksi. Selesai dicuci, kuncinya diserahkan kepada supir. Namun demikian, ia tidak bisa mengendarai motor. Apabila ada yang meminta motornya dicuci, ia menuntun motor dari tempat parkir ke tempat pencucian. Suatu sore, kantor itu geger. Aco meninggal, Aco meninggal. Demikian goro-goro sore itu. Awalnya semua menduga Aco meninggal di rumahnya dikarenakan sakit. Namun ternyata dia meninggal di tempat pencucian karena kecelakaan. Berdasarkan kesaksian seorang petugas pengamanan saat kecelakaan yang menimpa Aco terjadi, selesai mencuci ia terlihat menghidupkan mesin motor, lalu digasnya motor itu. Mungkin maksudnya ia hendak memindahkan kembali ke tempat parkir dengan mengendarainya. Namun dikarenakan ia belum lihai mengendarai motor, rupanya tarikan gas terlalu kencang. Alhasil motor beserta dirinya melaju kencang menuju tanjakan dak pencucian hingga motor mengapung ke udara kemudian jatuh menghujam pembatas dek. Kepala Aco menghantam keras pinggiran pembatas dek hingga tengkorak kepalanya pecah. Sontak petugas satuan pengamanan yang melihat segera berlari menghampiri dengan maksud menolongnya. Didapati Aco menggeletak. Tubuhnya terlihat menggelepar kejang. Ya Allah, Aco kenapa bisa begini? Sergah si petugas saat menopang tubuh Aco di pahanya. Darah Aco terus-menerus menyembur dari kepala sampai-sampai menjadikan celana si petugas basah darah. Respon Aco hanya mengeluarkan suara erangan. Ia sekarat. Tak lama menghembuskan napas penghabisan di pangkuan si petugas. Peristiwa itu terjadi tahun 2013. Namun sejak peristiwa itu di lokasi tempat pencucian mobil yang mana sebenarnya juga lokasi tempat parkir mobil kantor itu, jika malam tiba menjadi menyeramkan. Beberapa karyawan menunturkan jika ke parkiran pada malam hari di lokasi tewasnya Aco terdengar suara erangan.
Petugas satuan keamanan yang berjaga malam juga menunturkan hal yang sama. Apakah suara arangan itu adalah arwah Aco yang penasaran? Tidak seorang pun dapat memastikan. Namun yang pasti hal itu menambah seramnya kantor itu, terlebih di kala malam.